Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube gue. Kali ini gue akan menceritakan kembali pengalaman mistis yang gue alami. Namun sebelum gue mulai menceritakan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tulis komentar di kolom komen. Langsung aja kita masuk ke pengalaman mistis yang kedua. Jadi kejadian kali ini terjadi saat gue masih duduk di kelas 4 SD, di mana kejadiannya tidak terlalu jauh jaraknya dari pengalaman mistis yang pertama kali gue alami. Ceritanya saat itu, gue, bokap, nyokap, dan kakak gue sedang pergi ke rumah eyang gue di daerah Bogor. Bokap memutuskan untuk pergi ke rumah eyang gue sore hari, karena bokap pada saat itu dari pagi sampai ke sorenya harus kerja dulu. Jadi akhirnya bokap baru bisa jemput gue, nyokap, dan kakak gue itu sore. Berangkatlah kita dari Manggarai ke Bogor. Gue ceritain sedikit gambaran rumah eyang gue. Jadi rumah eyang gue itu jaraknya sekitar 1,5 kilo dari jalan raya. Harus masuk dulu ke dalam. Sebelum memasuki perumahan eyang gue itu, kita harus melewati kuburan. Jadi di daerah situ ada beberapa masyarakat yang memang memiliki tanah lebih untuk memakamkan keluarganya, seperti itu. Jadi tanah itu mungkin masih milik pribadi. Daerah pemakaman itu, jalan buat mobil itu diapit sama kuburan di kanan kirinya. Kuburannya itu terdapat pohon bambu. Pohon bambunya sudah cukup besar-besar. Tempatnya sangat rindang banget. Bahkan saat kondisi siang pun, kalau setiap kali kita lewat situ, hawanya itu dingin, adem banget gitu. Walaupun cuaca saat itu sedang panas. Seperti itu gambarannya. Gue selalu lewat jalan itu kalau mau ke rumah eyang gue. Baik mau datang ataupun mau pulang. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya bokap gue ngajak kita untuk pulang. Pada saat pulang ini dimulai kejadian mistis yang gue alami. Pada malam itu, gue dan keluarga gue yang menggunakan mobil minibus, karena mobilnya 3 baris, bokap nyokap gue di depan, kakak gue di baris tengah, dan gue di baris paling belakang, baris ketiga. Gue punya kebiasaan waktu kecil, itu gue tiduran, kaca mobilnya itu gue buka. Jadi zaman dulu tuh kaca mobil yang geser. Gue buka, kaki gue naikin, gue keluarin di jendela kaca mobil itu. Jadi posisinya nggak sampai keluar banget, tapi kaki gue ngegantung di posisi dudukan kaca mobil. Gue selalu posisi tiduran, apalagi kalau sudah malam. Jadi gue sama kakak gue itu biasanya dalam perjalanan sambil menuju ke rumah, sambil tidur. Karena gue udah sangat sering ke rumah eyang gue itu sampai hafal setiap belokan daerah rumah eyang gue itu. Waktu itu, dengan posisi tiduran, gue mulai coba memejamkan mata gue untuk berusaha tidur. Sesampainya gue di daerah pemakaman itu, tiba-tiba berhembus angin kenceng banget. Suara-suara pohon bambu yang terkenal itu kedengaran jelas banget. Dan setiap kali lewat pemakaman itu, bokap gue selalu membunyikan klakson 3 kali. Entah kenapa saat itu gue gak pernah tanyain. Mungkin jadi suatu kebiasaan yang memang dipesankan oleh eyang gue. Gak lama setelah gue melewati jalan pemakaman itu, tiba-tiba gue mendengar suara berisik di atas mobil. Suaranya terdengar seperti suara langkah kaki di atas mobil. Berisik banget. Dan sesekali gue mendengar suara anak kecil berbicara. Karena gue merasa tidak nyaman, akhirnya gue bangun dari posisi tidur ke posisi duduk, sambil melihat ke arah depan, ke arah nyokap bokap gue, dan ke arah gue sedang tidur. Tapi pada saat itu, bokap sama nyokap gue gak merasakan apa-apa, biasa aja. Dan kakak gue masih tenang-tenang aja tidur di baris tengah. Suaranya nggak hilang sampai di situ. Suaranya itu justru malah semakin besar. Suara gaduh itu malah semakin terdengar lebih jelas lagi. Masih dalam posisi gua duduk, akhirnya suara itu menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara itu justru malah lebih keras dari sebelumnya.
Pada saat itu rasa penasaran gue justru malah mulai muncul. Dengan posisi gue di baris paling belakang, gue coba ngeliat dari kaca belakang ke arah atas. Gue mulai ngeliat dari situ, tapi memang gak ada apa-apa saat gue ngeliat. Suaranya itu tiba-tiba hilang. Saat posisi gue mau kembali ngeliat ke arah depan, tiba-tiba di kaca sebelah kanan paling belakang, itu ada anak kecil lagi ngeliat ke arah gue dari luar seperti ini. Anak kecil itu ngeliat dari luar kaca mobil dengan tangan ditempelkan, mukanya ditempelkan ke kaca dalam kondisi mobil sedang berjalan. Karena gue takut, gue refleks menutup mata gue dengan posisi tengkurap. Pada saat gue masih menutup mata gue, makhluk astral itu justru malah mencoba untuk berkomunikasi sama gue dengan cara sesekali berbicara. Yang gue dengar saat itu, makhluk astral itu berbicara, saking takutnya gue sampai gak bisa teriak ataupun ngomong. Padahal di hati gue pengen banget bilang ke nyokap gue kalau ada yang ngeganggu gue saat itu. Pada saat kita mulai mendekati jalan raya yang ramai, akhirnya suara dan gangguan itu mulai hilang. Gue memberanikan diri untuk ganti posisi duduk dari posisi gue tengkurap tadi. Tiba-tiba dari kaca belakang mobil itu terdengar seperti ada suara seret. Akhirnya gue refleks melihat ke arah belakang. Saat gue melihat ke belakang, gue melihat anak kecil yang turun dari atas mobil gue berlari membawa bola menuju ke arah pemakaman tadi. Karena di daerah itu sinar lampu sangat minim, tapi terlihat jelas anak kecil yang berlari itu wujudnya di bagian kepala sebelah kanan itu rusak atau hancur. Pada malam itu alhamdulillah gue dan keluarga bisa selamat sampai di rumah. Tapi kejadian mengenai anak kecil yang bermain bola di atas mobil itu belum selesai sampai di situ. Pada saat bokap gue pulang dari kantor, gue gak sengaja mendengar pembicaraan antara bokap dan nyokap. Bokap bilang sama nyokap kalau dia besok mau moles mobil karena di bodinya banyak lecet, terutama di bagian atas mobil. Oke. Mungkin itu yang bisa gue ceritakan mengenai pengalaman mistis gue yang kedua. Menurut kalian, apakah mobil gue lecet itu karena makhluk halus? Atau karena memang mungkin bokap gue tanpa sadar parkir di daerah yang memang memiliki ranting pohon yang tidak terlalu tinggi? Kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa berbagi pengalaman cerita horor yang pernah kalian alami sendiri. Semoga kalian suka dengan cerita horor yang kedua ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, ataupun di-share lagi video gue silakan, agar gue bisa semangat untuk membangun channel YouTube gue ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.